Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ketemu lagi dengan saya di channel Fatan Budi Manuk, membahas tentang berbagai macam burung. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalian keuntungannya adalah mendapatkan pemberitahuan terbaru dari uploadan terbaru dari kami. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya dari betina atau lovebird betina factor menuju konslet. Lovebird betina konslet itu awalnya biasanya dari burung factor, dan mayoritas itu memang dari burung factor. Burung-burung yang sudah jalan lapang, punya durasi, gacor, jeda rapet. Cuma dia kendalanya kalau di lapangan itu bunyi paling sekali atau dua kali. Karena sejatinya burung factor itu punya suara yang keras, suara yang lantang, penuh tenaga, penuh power. Jadi sangat membutuhkan stamina yang bagus agar dia mau ngekek di gantangan. Di gantangan pun dia paling cuma bunyi satu kali, dua kali atau tiga kali. Itu adalah kekurangan dari burung factor. Dan akhir-akhir ini banyak kicau mania atau lovebird mania yang mulai menggeser lovebird factornya, disetting menjadi lovebird konslet atau gacor, atau biasa disebut jeda rapet. Settingan lovebird betina dari factor menuju konslet atau jeda rapet itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi memang cukup memakan waktu. Paling cepat itu kalau pengalaman saya sekitar 1 bulan. Bagaimana caranya membuat burung factor menjadi jeda rapet di lapangan? Caranya yang pertama adalah kalian menghilangkan emosinya, menaikkan birahinya, tapi menghilangkan emosinya atau mengurangi emosi. Ini yang susah. Biasanya pada lovebird factor ini sudah punya emosi. Jadi dia dari awal sudah dibangun untuk memiliki emosi di lapangan. Sedangkan untuk lovebird konslet yang jeda rapet di lapangan itu tidak membutuhkan atau tidak terlalu membutuhkan emosi. Tapi di lapangan membutuhkan birahi yang cukup tinggi. Birahinya tentu saja bukan birahi kawin, tapi birahi ke bunyi. Ini yang susah. Yang pertama, penjodohan dulu. Ada yang dengan cara penjodohan yang pertama, ada yang dengan cara sistem PAUD, jadi dijodohkan atau diundul dengan PAUD. Ada yang sistemnya meloloh anakan, jadi yang biasa disebut dengan settingan anak tiri. Dan yang keempat ini settingan umbaran. Keempat-empatnya ini bagus, asalkan kalian itu tahu caranya. Yang pertama ini adalah menjodohkan dengan jantan dewasa. Burung-burung seperti ini
burung-burung factor yang ingin dijadikan ke jeda rapet, itu biasanya yang pertama dijodohkan dengan jantan dewasa, tapi syaratnya harus dia satu, pakannya harus tinggi, pakan kenceng, lalu dia harus banyak mandi. Jadi pagi mandi semprot itu minimal sampai basah kuyup, maksimalnya bisa 2 liter air untuk menyemprot. Lalu jam 9 atau jam 10 kita mandi lagi sama basah kuyup atau sampai 2 liter. Nanti siang kita mandi lagi basah kuyup atau sampai 2 liter. Sorenya mandi lagi atau malamnya mandi lagi sampai basah kuyup. Settingan ini selalu setiap hari, dan burung tanpa jemur. Burung tidak main jemur dengan settingan penjodohan dengan jantan dewasa. Ini biasanya dilakukan di kandang kotak ternak biasa, atau bisa di kandang kapsul, lalu dikoloni dengan pasangan-pasangan yang lain dan ditaruh di bawah, di lantai, tidak digantung. Untuk settingan yang kedua itu ada sistem dengan undulan baut. Kenapa harus undulan baut? Biasanya burung-burung factor untuk menghilangkan emosinya, dia dikasih paut yang baru mecah milet atau yang belum birahi, dia masukkan 2 atau 3 paut, kita masukkan ke sangkar kotak, biarkan lakbet gacoan kita itu mengejar-ngejar atau menggigit-gigit burung anakan atau burung paut tersebut. Supaya apa? Jadi terbiasa dengan emosinya sudah dikeluarkan di dalam sangkar kotak itu, maka di gantangan dia emosinya sudah berkurang. Jadi melihat burung-burung lawan jenis pun dia sudah tidak terlalu emosi. Dan settingan seperti ini hampir sama dengan settingan yang pertama, yaitu pakannya kenceng, mandi pagi semprot, lalu jam 9 atau jam 10 kita semprot lagi, lalu jam 12 atau jam 1 kita semprot lagi, lalu malam atau sore kita semprot lagi sampai basah kuyup. Setelah itu kita lihat dulu di lapangan. Ketika di lapangan masih terlihat emosi, kita jauhkan dulu dari labet yang lain. Jadi nomor kita jauhkan dulu, jangan terlalu dekat dulu dengan musuh. Ketika di gantangan awal-awal kita jauh, jangan terlalu dekat dengan labet lain dulu. Usahakan nomor-nomor yang pojok atau jauh. Kenapa harus pojok? Karena biasanya labet-labet itu ketika digantang di pojok dia akan merasa bebas, merasa senang, merasa dia itu nyaman. Kalau menurut saya seperti itu. Lanjut ke settingan yang ketiga. Ini settingan dengan ibu tiri atau anak angkat atau apalah. Yang penting biasanya labet betina kita disuruh untuk meloloh anakan supaya dia emosinya berkurang, dia birahinya dari birahi kawinnya hilang menjadi birahi-birahi bunyi. Ini yang berhasil sudah banyak, tapi ada juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena biasanya betina ini tidak cocok dengan settingan seperti itu. Kalau tidak cocok dengan settingan seperti itu, bisa dicoba dengan settingan yang undul paut,
di kandang kotak, atau settingan yang pertama tadi dijodohkan mandi, banyak mandi. Settingan seperti ini pun sama, ketika digantangan, undulan kita bawa, paut kita bawa, kurang 1 sesi kita pisah, kita biarkan dia berbunyi sendiri. Apakah dia mau bunyi apa enggak? Kalau dia sudah mulai bunyi, itu tandanya settingan itu cocok untuk lovebird tersebut. Karena kita tahu beda lovebird biasanya beda karakter. Untuk settingan yang terakhir ini yang saya lakukan karena saya itu orangnya jarang di rumah. Jadi ini cocok sekali untuk orang-orang yang sibuk. Settingan umbaran. Syarat settingan umbaran adalah kalian harus memiliki kandang umbaran minimal 1 meter kali 1 meter. Di kandang streaming boleh atau di kandang umbaran boleh. Yang pasti di sana lovebird gacoan kita juga kasih undulan. Tapi kalau bisa jangan sampai diundul dengan jantan dewasa. Karena pengalaman saya, kalau diundul dengan jantan dewasa biasanya dia akan kehilangan durasi ngekeknya semakin berkurang. Usahakan tidak melihat jantan. Jadi yang di sana di umbaran itu hanya ada paut, mecamilet, atau dengan gacok-gacok kita lovebird betina yang lain. Tapi jangan terlalu banyak, maksimal 2 atau 3. Cukup 2 atau 3 saja di kandang umbaran. Di kandang umbaran saya ini yang panjangnya sekitar 1,5 meter, lebarnya cuma 80 cm, tingginya sekitar 1 meter ini. Ada 3 gacoan saya di sana, saya jadikan 1, Tania, Madonna, dan Ferguson. Ini 3-3-nya betina. Saya kasih koloni di sana ada 6 paut yang baru mecamilet atau yang belum birahi. Jadi settingan ini ketika nanti kalian melihat ada undulan yang sudah mulai birahi, mulai minta kawin, tek keluar birahinya, itu langsung kita ambil, kita ganti dengan paut yang baru. Itu syaratnya supaya nanti lovebird kalian itu tidak kehilangan durasinya. Dan jangan lupa jangan sampai melihat lovebird jantan. Kalau mendengar boleh, tapi kalau bisa jangan sampai melihat lovebird jantan yang sudah birahi, karena nanti itu akan mengganggu sekali. Dia nanti akan di lapangan terlalu agresif. Jadi dia bunyi, tapi kadang dia ngering, nekeknya sambil ngering. Itu biasanya karena dia birahinya tidak ke birahi bunyi, tapi birahinya ke birahi kawin. Itu adalah 4 settingan lovebird betina dari vector menuju ke jeda rapet, gacor atau konslet. Itu adalah ada yang sistem umbaran, tapi kebanyakan umbaran, ada yang sistem lolo paut, ada. Cuma menurut saya yang paling efektif, tidak menyita waktu, dan cocok untuk orang-orang yang sibuk itu menggunakan sistem umbaran. Di umbaran pun ketika mau main kita sangat gampang, cuma ambil, masukkan kandang kapsul sama undulan yang cocok di koloni siapa, diambil, masukkan. Sampai di sana kira-kira kurang 1 jam kita mandikan, semprot, biarkan kita koloni dengan lovebird yang lain. Kurang 1 sesi kita pisah undulannya, biarkan bunyi sendiri, lalu kita gantang.
Untuk awal sama kita kasih nomor-nomor pojok dulu supaya dia merasa nyaman dulu dan nomor pojok. Kalau dia sudah terbiasa dengan gantangan, kita mulai beranikan main ke tengah. Itu menurut pengalaman saya. Mohon maaf kalau nanti ada yang tidak pas, karena kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Kita di sini hanya sharing ilmu menurut pengalaman saya sendiri yang saya rasakan. Dan alhamdulillah kemarin gantang terakhir tanggal 15 Maret berkat Tania juara di lovebird dewasa umum. Yang pertama juara 3 dan yang kedua juara 1, dan Ferguson mendapatkan juara 1 untuk lovebird overlap 750. Alhamdulillah kita bisa meraih juara single factor untuk yang kedua kalinya. Dan ini hanya pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kiranya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Akan kami jawab semampu kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.